Ma'asyiratullah rahimani rahimakumullah. Ketaatan seharusnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu ketaatan akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Satu ketaatan lagi akan terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Terus sebanyak-banyak dia melakukan ketaatan, maka semakin banyak pula kedekatan dia akan dapatkan di sisi Allah. Baik dia dengan dapatkan itu bentuk pahala ataupun ampunan dosa, ataupun dari bentuk diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang diberikan Allah, dicintai Allah, diberikan kemampuan taat, dia akan semakin taat dan semakin dia merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Semakin tawadhu, semakin bersih hatinya, semakin rindu dia untuk berjumpa dengan Allah. Semakin dia cinta dan rindu merasakan kenikmatan di setiap melakukan ketaatan. Tapi ada orang-orang yang tidak dikehendaki Allah, mereka melakukan ketaatan, tapi di dalam ketaatan itu justru munculkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu melakukan taat tapi dibenci oleh Allah. Kok bisanya ada orang melakukan ketaatan tapi dibenci oleh Allah? Disitulah Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu, dalam salah satu munajat beliau pernah mengatakan, Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah kebaikan-kebaikan yang kulakukan adalah kebaikan dan ketaatan orang-orang yang kau cintai, ya Allah. Wa la taj'al, dan jangan kau jadikan hasanati hasanat man abghadtahu, jangan kau jadikan, ya Allah, ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang aku lakukan adalah kebaikan orang-orang yang kau benci, orang-orang yang kau murkai. Kok bisanya Abu ya, orang melakukan ketaatan tapi dibenci Allah? Sampai Habib Ali harus berdoa seperti itu. Wallahu na'am ikhwani, sadaqah Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam munajatnya. Kita pun minta kepada Allah saat ini pun, Allahumma ja'al hasanatina hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah kebaikan-kebaikan kami, ketaatan-ketaatan kami adalah ketaatan dan kebaikan orang-orang yang kau cintai. Siapa mereka? Orang-orang yang dengan ketaatan tersebut semakin dia tunduk, semakin dia takut, semakin dia rindu kepada Allah, dan semakin dia merasa dirinya rendah pula di hadapan manusia. Tidak ada kesombongan dengan ketaatannya. Ketaatan yang benar-benar mereka lakukan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku benar-benar lakukan ini semua perbuatan kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi ini, yaitu Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu ketaatan yang kita benar-benar, ya auladi, lakukan mengharap ridha Allah. Tidak ada sama manusia kita berharap. Tidak pernah kita melakukan satu ketaatan kebaikan, baik itu mendatangi suatu kebaikan atau meninggalkan suatu kemaksiatan, kecuali kita lakukan mengharap ridha Allah, mengharap keridhaan Allah, kecintaan Allah, ridha Nabi Muhammad dan kecintaan Nabi Muhammad, pengen dekat dengan Allah dan Rasul dan berkumpul dengan orang-orang soleh. La riya'an wa la sum'atan. Yang ketaatan itu muncul benar-benar karena ketaatan patuh, menghambakan dirinya kepada Allah. Ketika dia menambahkan yang sunnah dalam taat itu, menunjukkan dia rindu, pengen lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada sama sekali, entah itu sholat, entah itu tilawatul Quran, entah itu qiyamul lail, entah itu sedekah, entah itu zikir, entah itu apapun, sampailah jihad sekalipun atau haji, tidak mereka lakukan kecuali mengharap ridha Allah. La riya'an wa la sum'atan. Nah, yang seperti itu dicintai Allah, ketaatan yang dirindukan Allah dari hamba-hambanya. Lalu bagaimana dengan ketaatan yang dibenci Allah? Wala taj'al hasanati hasanat man abghadtahu, dan jangan, ya Allah, kau jadikan kebaikan-kebaikanku adalah kebaikan orang yang kau benci. Yang model macam mana? Orang yang melakukan ketaatan awalnya saja sudah salah, niatnya bukan karena Allah. Dia melakukan ketaatan, bangun malam, qiyamul lail, salat masjid, tarawih di depan safnya, datang tak terlambat, baca Qurannya banyak, sedekahnya sana sini. Na'udzubillah, dia lakukan bukan harap Allah, bukan pengen ridha Allah, berharap kepada manusia, memujinya, memuliakannya, mengagungkannya. Nah, ini pun jadi na'udzubillah berlaku pada kita, ya Allah, santri. Boleh jadi kita ada sedikit terlintas jadi pengen jenguk kawan. Kalau kawan nyengok, ada yang bangun nyengok, kita sudah keluar dari kamar mandi lah, Masya Allah, paling nomor satu bangunnya.
ada tujuan ke situ, bangga, senang, paling duluan musola, paling lambat untuk dari musola, paling banyak taat, paling banyak hebat khidmah. Kalau itu kita lakukan, na'udzubillah, berharap kawan kita muji kita, menghormati kita, berharap kita tadi itu disebut-sebut, na'udzubillah, dibenci Allah taatnya kita, bukan disukai Allah. Atau ketaatan yang memunculkan kesombongan, ada lagi. Wong itu niatnya wallahu alam, mungkin boleh jadi salah, karena salah niat akhirnya salah belakangannya. Atau dia tadi niatnya benar barangkali tapi tidak bisa dia jaga, justru ketaatan itu membuat jadi sombong. Ngerasa dia lebih bagus dari wong lain, muncul sifat ujub, muncul sifat kibir, tafakhur. Ya, bangga, oh pondok kami katik, cak pondok kami ni. Santri-santri tempat kami lah paling lurus. Alhamdulillah. Aku ni lah paling hebat, aku ni lah paling bagus. Kalau bukan karena aku, kalau tidak karena aku, na'udzubillah. Ketaatan yang justru dengan taat itu dia terlemparkan dari rahmat Allah. Kamu kenal iblis? Tahu iblis itu makhluk paling taat dulu. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dan istri Siti Hawa, iblis itu dikenal paling hebatnya makhluk Allah yang taat. Bahkan dikatakan tidak ada satu tempat sejengkal di langit kecuali iblis pernah sujud kepada Allah. Tapi karena sombong dirinya, merasa lebih hebat, lebih bagus, hanya dia terlempar. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah ya Rabb, berlindung kepadamu ya Allah, berikanlah ketaatan yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, zahiran wa batinan. Takut kita ngeri ya auladi. Ya kalau kita taat, banyak solat, banyak ibadah, banyak khidmah, hafalnya bagus, belajarnya hebat, ya. Bahkan kita ini dikenal kalau sakit dia tetap ke kelas. Ya, santri yang Masya Allah. Tapi memang itu tujuan kita, biar dipuji, biar kawan-kawan nyebut ke galau, sepulan ini Masya Allahnya kawan kita sebenarnya sakit, kakinya tuh kena beling, ada jahitan, tapi masih nyencot ke masjid, nyencot ke musola, masih tetap taklim. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau itu kita lakukan dengan berharap memang pujian dari manusia, maka merugilah kita dunia akhirat. Ya, sudah sakit, sudah capek, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Bukan cuma itu, yang lebih kita takutkan lagi, Allah benci, Allah tidak suka. Ya, orang yang sombong dengan amal ketaatannya. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan ya Rabb, Allah jadikan ketaatan kita ketaatan yang dicintai Allah. Lalu Imam Ali menambahkan lagi dalam doa itu, waj'al sayyiati man ahbabtahu wa la taj'al sayyiati man abghadtahu. Hasya wa kallah Imam Ali melakukan keburukan atau maksiat Allah. Tapi ini indahnya munajat beliau kepada Allah dan tawaduknya beliau di hadapan Allah. Beliau mengatakan, dan jadikanlah ya Allah sayyiati man ahbabtahu, keburukanku, dosa-dosaku adalah dosa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kau cintai. Nah, makna itu orang berbuat dosa dicintai Allah? Ada orang yang berbuat dosa dicintai Allah? Ada. Orang yang ketika dia berbuat dosa, dia nyesel, nangis taubat di hadapan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Teringat dia dengan dosa yang dulu dia lakukan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sebelum dia dikenalkan dengan pintu-pintu hidayah. Pas dia teringat, nangis lagi dia. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau selamatkan aku ya Allah. Kalau aku tidak diselamatkan, mungkin aku sudah tambah jauh ya Allah. Nangis lagi dia. Nah, Allah cinta sama hamba. Dulu dia sudah taubat, tapi dia diingatkan Allah dengan dosanya lagi, dia nangis lagi, taubat lagi. Ini orang mensucikan dirinya. Orang yang berbuat dosa lalu mengikuti perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan, ini pun termasuk kelompok orang yang dicintai. Fa'atbi sayyi'ata hasanah tamhuha, cepat dia taubat. Nah, orang seperti ini dicintai Allah. Orang yang taubat atas segala dosa dan maksiat, begitu berbuat dosa, kesalahan, nangis. Sampai pada derajat kalau orang-orang itu sudah diberikan Allah kenikmatan ketaatan itu, meninggalkan maksiat, bukan cuma maksiat. Macam kita terlambat datang ke musola, solat subuh, solat witir akhir lail, solat tasbih misal. Kita biasa solat duha 6 rakaat. Gara terlambat hari ini, pas masuk baru dapat duha 2 rakaat, abuya sudah solat tasbih. Nangis batin kita, ya Allah, misalnya hari ini cuma dapat 2 rakaat. Kalau baik lagi sempat habis roha pun tambah lagi 4 rakaat. Itu yang ada di hati ini. Ini orang dicintai Allah. Lebih
Bandingkan ada sikok lagi budak, dia mengasuh 6 rakaat, bahkan 8 rakaat, lalu dia jengok kawannya baru 2 rakaat, dia ngasuh bangga. Ini kembali kepada yang tadi. Taatnya justru membuat Allah benci. Tapi seorang yang di antara kita terlambat dalam kebaikan membuat dia sedih, membuat dia merasa bersalah, itu justru dicintai Allah. Kam. Berapa banyak orang-orang yang bukan kita kata berkat maksiatnya, bukan ya. Sebab Allah jadikan dia pernah suatu kali bermaksiat, menjadikan dia naik derajat di sisi Allah tinggi. Bukan maksiat itu menjadikan dia tinggi derajatnya. Kenapa? Setelah maksiat itu dia bertobat, taubatan nasuha, menyesal dirinya, merasa dirinya hina di hadapan Allah. Sudah diunjuk nikmat hidup, nikmat makan, nikmat minum, nikmat segala nikmat, tapi kok dia bermaksiat kepada Sang Pemberi nikmat. Nangis dia hebat. Nah, kita pengen na'udzubillah min dzalik, kalau memang kita terlanjur melakukan suatu dosa, kita terkelompok orang yang berbuat dosa tapi dicintai Allah. Dengan apa? Bersegera bertobat, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Waj'al sayyiati man ahbabtahu wa la taj'al sayyiati man abghadtahu. Dan jangan kau jadikan ya Allah keburukanku adalah keburukan orang-orang yang kau benci. Wajar kalau bermaksiat benci Allah. Iya, siapa itu? Mereka yang bermaksiat tapi tidak pernah taubat. Dia bermaksiat dan ngerasa dirinya berbuat salah, berbuat maksiat dan dia ngerasa bangga dengan dosanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu jah iblis, itulah Fir'aun. Na'udzubillah thumma na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ya auladi rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan mukaddimah kita majlis pagi ini menjadi satu bekal yang terpenting buat kita. Doa malam tadi, Allahumma ja'al hasanati hasanat man ahbabtahu wa la taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Na'udzubillah. Banyak ya auladi kamu selamat mudah-mudahan ya Allah. Wong tambah banyak ilmu tambah sombong, tambah banyak ilmu tambah ngasuh pintar, bahkan akhirnya dia ngasuh lebih pintar dari gurunya. Dulu dia taat patuh sama guru, akhirnya dia tidak lagi taat dan patuh sama gurunya. Dulu dia hormat sama gurunya, tidak seorang lagi hormat. Kenapa? Gurunya dulu ngajari dia waktu dia kelas masih kecil, sekarang ilmunya sudah lebih dari gurunya. Dia lupa, kau tak bakal bisa naik ke tangga ke pojok kecuali harus mijak tangga bawah dulu. Setelah nyampe pojok, dia bangga lupa dengan tangga yang nyampe ke dia ke pojok. Na'udzubillah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu akan diangkat oleh Allah. Siapa yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah.